Baik. Jadi pada saat pekerjaan di pagar terjadi api dan pekerjanya mengalami luka bakar. Kejadiannya di Abu Dhabi, di lapangan Sahil namanya, di RTU, Skada Communication, tahun 2002 sekitar jam 1 siang. Yang terjadi adalah foreman instrumen diminta untuk memasang telepon box telepon di dalam RTU di daerah yang berpagar. RTU ini terletak di daerah yang terbuka, ventilasinya bagus, dan tidak ada gas-gas berbahaya yang ada di sekitar situ, sehingga harusnya sih aman. Terus rencananya adalah membor lubang di pagar untuk memasang telepon box itu, di baut gitu dipasang, jadi perlu dibor dulu. Pagarnya dibangun tahun 94 dari bahan galvanis, dilapis zinc, bentuknya kotak. Dan ujung dari setiap batang pagar itu tertutup. Jadi terperangkap, tidak terventilasi. Pada saat pekerja mulai membor lubang pertama di pagar, tiang pagar itu, dengan menggunakan bor listrik, lalu terjadi api keluar dari dalam tiang pagar itu. Api ini kemudian membakar, warnanya biru api itu, kebetulan nggak tahu gimana ceritanya mereka bisa lihat biru, seharusnya sih nggak bisa terlihat kalau siang hari jam 1, hidrogen itu kalau terbakar tidak terlihat. Dan beberapa bahan kimia juga gitu, tidak terlihat apinya, tapi terasa panasnya. Dan pekerja terbakar di leher, muka, dan juga bahunya. Dari investigasi diketahui bahwa dari pagar yang belum dibor, ditemui bahwa ada gas hidrogen sebesar 3% volume. Flammability range, daerah yang bisa terbakar dari hidrogen itu antara 2% sampai 80%, jadi cukup lebar. Hidrogen ini cukup unik, gas yang sangat mudah terbakar, dan flammability range-nya cukup lebar. Hidrogen bisa ada di dalam tiang pagar yang terperangkap itu, karena pertama katanya reaksi antara kelembapan udara, moisture, sama zinc, karena di galvanis. Atau kemungkinan kedua, ada gas hidrogen yang terperangkap pada proses galvanisasi dan selanjutnya tidak bisa keluar karena terperangkap dan tertimbul di dalam kotak tersebut karena panas, karena ini daerah gurun jadi cukup panas. Atau yang ketiga karena reaksi katodik antara baja dan zinc di situ. Jadi ini gambar bentuk tiang pagarnya, kotak, berbentuk kotak, dan ujung-ujungnya dilas, ditutup, sehingga gas yang timbul itu terperangkap di dalamnya. Rekomendasinya adalah untuk kegiatan yang sama berikutnya, harus tiang pagar itu harus dilengkapi dengan lubang-lubang ventilasi, mencegah untuk timbulnya atau terperangkapnya gas hidrogen di situ. Kejadiannya tidak spesifik harus di lapangan gas dan minyak, tapi bisa juga di pagar rumah, karena kita tahu juga banyak pagar rumah yang menggunakan tiang-tiang yang digalvanis. Jadi kemungkinan ada gas hidrogen kalau terperangkap dan menimbulkan api itu juga bisa. Itu kejadiannya dari saya, safety moment untuk sore ini. Dari saya Pak Edi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paul Wijaya atas penyampaian safety moment-nya. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan disampaikan oleh Pak Rahmadi Indra Praja. Silakan Pak Rahmadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Sebentar, saya share screen.
Maaf, apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih Pak Edi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Rahmadi Indra Praja. Saat ini berkarir di Pupuk Kaltim, tapi sedang menjalani tugas belajar di ITB di bawah bimbingan Pak Edi. Saya belajar banyak. Ada juga saya perhatikan di daftar tadi juga ada dosen pengajar Pak Irsad, Pak Justin. Saya belajar banyak aplikasi mesin learning, tidak hanya di bangunan, di peralatan industri, di baterai, dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian hadirin, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan memberikan presentasi sedikit pembahasan untuk aplikasi machine learning pada bangunan, terutama digunakan untuk melakukan prediksi energi listrik yang dikonsumsi oleh bangunan ya, sebagai objek penelitian. Jadi sebagaimana kita ketahui, menurut International Energy Agency Statistik ini di Amerika kalau tidak salah, sekitar 36% total konsumsi energi dunia itu digunakan untuk bangunan atau gedung. Jadi cukup besar konsumsi energi yang diperlukan oleh bangunan atau gedung. Sedangkan dari US Energy Information ini bisa dilihat pie chart-nya. Jadi fungsi atau energi yang terserap, mungkin kalau di Amerika sebagian besar untuk heating ya, untuk pemanas. Kemudian ada juga untuk lighting, untuk refrigeration, cooling. Kalau di Indonesia mungkin sebaliknya, cooling yang lebih besar. Jadi di sini menggambarkan besarnya konsumsi energi yang digunakan oleh gedung atau bangunan. Kemudian inovasi teknologi semakin canggih, jadi kita sekarang sudah bisa menggunakan sensor atau controls untuk mengatur penggunaan energi dengan mengantisipasi, mendetek, dan merespon dari permasalahan-permasalahan atau anomali dalam gedung atau dalam bangunan. Contohnya untuk automatic meter untuk memonitor beban. Kemudian kita bisa kembangkan lagi dari automatic meter ini sehingga bisa dilakukan monitoring secara real time. Dari berbagai studi, ini saya refer dari paper oleh John Phillips Frazier dan Adam Dunkels, itu dengan menggunakan teknologi tersebut atau inovasi tersebut, kita bisa melakukan penghematan atau saving berkisar antara 5-15%. Jadi kita bisa melakukan monitoring, kemudian dari monitoring itu kita bisa melakukan prediksi sehingga operasional dari aset bangunan tersebut bisa dilakukan secara efisien dan efektif. Ya sebagai contoh untuk melakukan prediksi kebutuhan fuel yang digunakan untuk menyuplai energinya atau untuk memprediksi investasi apa, misalnya kita perlu melakukan investasi atau penambahan pada
bangunan atau aset tersebut. Jadi sebagian besar kita sebagai profesional tentu berbicara berdasarkan data dan melakukan tindakan juga berdasarkan data. Jadi data itu adalah pengalaman atau ya seperti peribahasa, jadi pengalaman itu adalah guru terbaik kita. Jadi data yang tersimpan itu memberikan informasi mengenai kegagalan atau sukses atau operasional yang berhasil. Tapi permasalahannya sebagian besar kegagalan yang menjadi concern kita untuk dicegah atau untuk ditindaklanjuti itu terjadi sebelum FAT atau serah terima ya. Kalau di industri mungkin mengenal SAT atau Site Acceptance Test, commissioning, dan kegagalan itu terjadi sebelum ada jaringan LAN. Sehingga seperti perangkat historian atau server itu belum bisa kita gunakan atau belum bisa kita berdayakan. Jadi biasanya data-data commissioning atau SAT itu tersimpan di operator konsol atau konsol lain yang sudah terpasang, tapi belum sampai masuk ke historian atau server. Jadi kegagalan-kegagalan tersebut sebagian besar atau seringkali terjadi ketika belum ada storage infrastructure atau infrastruktur penyimpanan. Maka kita bisa menggunakan solusi cloud platform. Nah, sebetulnya cukup banyak penyedia solusi-solusi ini. Mulai dari Google, Microsoft, atau Amazon yang cukup agresif di beberapa tahun terakhir ini. Tapi selain itu juga ada SAP, ada Oracle yang bisa menyediakan layanan cloud platform ini. Jadi data-data tadi yang tersimpan, yang menyimpan tentang terutama kegagalan itu kita bisa upload, kita bisa analisa di cloud platform tersebut, sehingga menjadi guru atau experience bagi kita untuk next dalam mengoperasikan aset. Ya, dalam hal ini kita akan bicarakan tentang bangunan. Kenapa bisa menjadi solusi? Karena cloud platform ini serverless, jadi kita tentu seperti yang tadi dibicarakan di slide sebelumnya, kita dalam kondisi belum memiliki historian, bahkan belum terpasang kabel-kabelan. Jadi data-data tersebut kita bisa ambil, terus kita upload ke cloud platform, untuk kemudian bisa kita analisa, bisa kita simpan terutama, kemudian kita bisa analisa. Jadi data-data tersebut tidak sia-sia gitu. Ini 3 pemain besar, ada Google Cloud Platform, ada Amazon Web Service, kemudian Microsoft Azure. Dalam presentasi ini sebagai contoh saya akan menggunakan ini Google, dari Google. Jadi Google menyediakan Google Cloud Platform. Di sini ini tampilan dari dashboard-nya, relatif mudah dan ada bahasa Indonesianya. Kemudian servisnya memang berbayar, tapi ketika kita pertama kali sign in atau membuat akun, kita mendapatkan kredit awal atau ya di digital wallet kita atau di akun ini ada
ada input sebesar $300. Jadi kita bisa gunakan untuk mengoperasikan fitur-fitur di Google Cloud Platform ini. Nah, ini contoh tampilan yang bisa kita gunakan untuk menganalisa data tadi, data kegagalan atau data-data lainnya dengan menggunakan AI platform atau artificial intelligence platform. Kita bisa gunakan, ada beberapa pilihan yang akan digunakan untuk prediksi energi ini. Kita masuk ke notebook. Jadi bisa dilihat di beranda, kemudian di grup artificial intelligence ada AI platform. Kita bisa pilih notebook. Ini tampilan ketika kita memilih notebook. Jadi nanti script kita bisa masukkan yang ditunjukkan, ada pilihan Jupyter Lab ini. Nanti kita bisa melakukan scripting atau pemodelan atau upload data, maksudnya mengakses data yang sudah kita upload itu melalui notebook dengan bahasa, untuk kali ini saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk platform dalam mengolah data yang umum digunakan, framework yang sering digunakan adalah CRISP-DM. Jadi jadi di sini ada framework untuk melakukan data mining. Ada 6 step yang bisa dilakukan atau diikuti sehingga kita bisa melakukan data mining. Jadi memperoleh informasi dari data yang kita peroleh. Ini kita bisa gunakan untuk sebagai panduan, mulai dari business understanding untuk mengetahui atau memahami tujuan dari proyek dan kebutuhan-kebutuhannya, dan perspektif dari data yang kita gunakan, yang kita peroleh, sehingga tujuan dari pengolahan data ini atau data mining ini bisa tercapai. Jadi business understanding ini langkah awal yang cukup penting. Kemudian data understanding. Jadi data yang kita peroleh, kita pahami berdasarkan business understanding tadi. Misalnya ketika kita memperoleh data penggunaan energi pada bangunan, tentu tidak mungkin ada nilai negatif misalnya. Jadi dari pemahaman business understanding tadi, kita bisa memahami data yang kita peroleh, sehingga dalam langkah selanjutnya kita bisa melakukan preparation atau langkah-langkah penyiapan yang tepat terhadap raw data yang kita peroleh. Jadi 3 tahap pertama ini kita masih melakukan pengolahan data, mulai dari memahami data tersebut, kemudian melakukan preparasi atau persiapan, sehingga kita siap melakukan langkah selanjutnya.
yakni kita bisa melakukan pemodelan. Tentu saja pemodelan memiliki berbagai teknik atau berbagai cara tuning untuk mendapatkan parameter terbaik untuk melakukan data mining. Kemudian yang kelima, kita melakukan evaluasi dari model yang diperoleh. Biasanya menentukan nilai error yang bisa diterima atau membandingkan nilai error. Jadi dengan menghitung nilai error dari model yang kita peroleh, kita bisa melakukan evaluasi dan tentu decision atau keputusan model yang terbaik yang bisa kita gunakan. Selanjutnya, yang terakhir, kita bisa melakukan deployment atau penggunaan model yang sudah kita evaluasi untuk melakukan prediksi dan atau melakukan report jadi sesuai kebutuhan selanjutnya. Jadi 6 tahap ini bisa kita ikuti untuk mempermudah melakukan analisa atau data mining terhadap data-data yang kita miliki atau yang kita punya. Nah, kita masuk ke tahap pertama, business and data understanding. Jadi kita sudah memiliki ini load profile atau profil beban dari bangunan yang akan kita analisa atau menjadi objek. Ini data harian selama 2 bulan, total datanya sekitar 200 titik lebih setelah di screening tadi, terutama misalnya hasil pengukuran atau data yang nilainya negatif atau nilainya 0 tentu tidak kita gunakan. Jadi kita bisa screening, kita bisa pisahkan. Kemudian selain data profil beban dari bangunan yang menjadi objek, kita juga akan menggunakan ini di tabel sebelah kanan, parameter kondisi lingkungan. Jadi ada temperatur dan kelembaban relatif. Ini bisa kita peroleh dari stasiun BMKG. Karena gedung yang menjadi objek lokasinya di Bandung, di kampus ITB, jadi data lingkungan kita peroleh dari stasiun BMKG Bandung. Kita bisa akses website, kemudian bikin akun, terus minta izin untuk mengakses data. Kemudian setelah izin di-approve, kita bisa mendownload parameter-parameter atau data lingkungan tersebut dari website BMKG. Kemudian setelah bisnis dan data understanding tadi, kita masuk ke data preparation. Jadi yang dilakukan di sini ada 3 step
atau 3 langkah yang utama. Jadi pertama normalisasi, jadi seluruh data itu kita normalisasi sehingga tidak ada yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kemudian tadi sudah disebutkan kita juga melakukan negative cleansing atau pembersihan. Jadi nilai pengukuran yang negatif atau tidak terdeteksi, misalnya pada titik tertentu nilainya 0 atau tidak ada, itu juga bisa kita pisahkan untuk tidak kita gunakan. Kemudian ada ini yang disebut contextual features. Jadi di sini pertama day of years. Day of years ini hari keberapa pada tahun tersebut, kemudian bulannya, kemudian day of week. Day of week ini untuk menunjukkan penggunaan atau pengukuran pada saat weekend atau weekdays. Tentunya penggunaan energi akan berbeda pada bangunan, terutama bangunan pendidikan atau bangunan kantor atau jenis-jenis bangunan yang lainnya. Tentu akan berbeda penggunaan energinya untuk weekday atau hari kerja, atau penggunaan energi saat weekend atau hari libur. Kemudian data preparation yang terakhir, kita melakukan sliding windows. Sliding windows ini salah satu metode yang digunakan sesuai rujukan paper yang di bawah. Ini bisa ditunjukkan dari Howe, Guo, dan kawan-kawan. Jadi sliding windows ini untuk jadi kita menambahkan parameter penggunaan energi berurutan pada next days-nya. Jadi kita ambil di sini untuk 5 hari ke depan. Ini sliding windows untuk menunjukkan temporal information yang akan digunakan. Jadi informasi berkaitan dengan waktu, terutama karena kita ingin melakukan prediksi ke depan. Jadi kita masukkan data penggunaan energi. Misalnya hari Senin, kita akan prediksi hari Senin. Kita gunakan data yang tersimpan hari Selasa, Rabu, Kamis, dan selanjutnya untuk memprediksi hari Senin. Metode ini disebut sliding windows. Ini contohnya. Jadi kita menggunakan sliding windows untuk 5 hari ke depan. Kemudian ada day of year-nya, season mungkin tidak kita gunakan karena data yang digunakan hanya 2 bulan, jadi relatif sama seasonnya. Yang kita gunakan hanya ini, day of year, month, day of week, dan sliding windows. Ini kita lakukan persiapan data preparation untuk mendapatkan tabel seperti ini. Kemudian selanjutnya kita klasifikasikan. Jadi yang kelompok pertama hanya menggunakan tadi contextual features, sliding windows, kemudian day of year dan day of week untuk menunjukkan efek dari kondisi lingkungan
kelompok 2 kita mulai masukkan parameter lingkungan. Jadi kita masukkan temperatur. Selain dari kelompok 1, kita tambah temperatur. Kemudian yang kelompok 3, kelompok 1 kita tambah kelembapan relatif. Sedangkan yang dataset yang keempat, kelompok 4, kita tambahkan keduanya. Jadi temperatur, kelembapan, dan kelembapan relatif. Jadi kita di sini memiliki 4 dataset disebutnya. Jadi ada 4 kelompok data yang akan kita analisis, yang akan kita olah untuk menghasilkan model yang bisa digunakan untuk melakukan prediksi. Selanjutnya, setelah kita memperoleh dataset di slide sebelumnya tadi, kita akan melakukan modeling. Modeling ini kita lakukan dengan machine learning. Ini adalah flowchart yang bisa kita ikuti untuk melakukan modeling. Ini merujuk dari salah satu paper dari tahun 2018. Jadi kita bisa pertama tadi peroleh data dari actual measurement atau pengukuran langsung dari konsumsi energi pada bangunan. Kemudian tadi kita juga melakukan sedikit kalkulasi dengan normalisasi dan negative cleansing tadi, sehingga kita bisa membangun dataset. Jadi dataset tersebut kita akan split biasanya 70 atau 80 terhadap 20 atau 70 terhadap 30 untuk training dan untuk tes, sehingga kita saat pemodelan kita juga bisa langsung memvalidasi model tersebut. Kemudian hasil trainingnya atau trained model yang warna hitam ini akan bisa kita gunakan untuk melakukan prediksi atau estimasi ya terhadap variabel energi yang menjadi objek atau tujuan dari pekerjaan kita. Untuk algoritma dalam pekerjaan ini kita menggunakan algoritma yang pertama adalah support vector regression atau regresi vektor pendukung. Jadi ini seperti fungsi regresi. Utamanya kita mencoba mencari hubungan antara prediktor terhadap respons variable. Algoritma ini memiliki beberapa parameter tuning ini yang bisa dilihat di gambar, ada epsilon. Bisa kita lakukan juga pada saat proses pemodelan untuk melakukan tuning dan memperoleh nilai parameter algoritma yang terbaik. Kemudian algoritma kedua, kita bisa menggunakan random forest. Random forest ini juga algoritma yang cukup sederhana, jadi seperti
mengurangi atau mengagregasi ya parameter-parameter keputusan sehingga mendapatkan nilai output atau nilai prediksi. Jadi random forest ini melakukan pemisahan-pemisahan secara mudah atau secara biner ya. Jadi 0 atau 1 diterima atau tidak, sehingga bisa melakukan prediksi dari parameter-parameter atau input atau dataset yang kita masukkan untuk memperoleh model. Selanjutnya metodenya atau algoritma terakhir, kita bisa melakukan ensemble learning. Jadi ensemble learning ini menggabungkan kedua algoritma yang sudah ditunjukkan sebelumnya. Jadi kita bisa menggabungkan 2 atau lebih algoritma dengan metode ensemble learning atau metode belajar terkoordinasi ini, sehingga harapannya bisa memperbaiki tanpa harus melakukan tuning yang terlalu lama. Jadi tanpa melakukan tuning, kita langsung menggabungkan dua algoritma. Tujuannya tentu untuk mempercepat waktu komputasi, mempermudah juga tanpa harus melakukan tuning terlebih dahulu. Jadi algoritma yang ada langsung digabungkan. Ini hasil modeling dari 3 algoritma yang digunakan. Jadi yang maaf, yang ini keterangannya tidak muncul. Jadi untuk kelompok 1, yang sebelah kiri ini hasil pemodelan untuk yang RVP atau regresi vektor pendukung. Untuk yang sebelah kanan ini hasil pemodelan untuk random forest. Kemudian yang bawah ini kita tunjukkan hasil modeling untuk yang tadi ensemble learning atau metode belajar terkoordinasi dengan menggunakan dataset dari kelompok 1. Jadi kelompok 1 ini hanya contextual features, belum memasukkan parameter kondisi lingkungan. Jadi belum melibatkan data terkait temperatur dan kelembapan relatif tadi. Sedangkan kelompok 2 tadi kita sudah memasukkan parameter lingkungan. Selain contextual features, kita memasukkan parameter temperatur. Bisa ditunjukkan hasilnya. Yang sebelah kiri ini menggunakan RVP atau regresi vektor pendukung. Kemudian yang sebelah kanan kita gunakan algoritma random forest. Kemudian yang bagian bawah sama, kita menggunakan ensemble learning atau algoritma penggabungan dari RVP dan RF. Kemudian yang ini hasil dari kelompok 3, dataset kelompok 3. Jadi selain contextual features, kita juga memasukkan kelembaban relatif untuk
melakukan modeling pada kelompok 3. Hasilnya bisa dilihat sama urutannya. Jadi sebelah kiri kita menggunakan menggunakan algoritma RVP. Kemudian yang sebelah kanan kita menggunakan algoritma random forest. Kemudian yang terakhir, yang bagian bawah, kita menggunakan algoritma ensemble learning atau MBT, metode belajar terkoordinasi. Terakhir, kita menggunakan kelompok 4. Jadi kelompok 4 ini selain contextual features, kita juga masukkan temperatur dan kelembaban relatif secara bersama-sama untuk diolah menggunakan 3 algoritma. Algoritma RVP hasilnya ditunjukkan di sebelah kiri. Kemudian algoritma random forest ditunjukkan sebelah kanan, dan yang terakhir ensemble learning atau MBT ditunjukkan di bagian bawah, di grafik yang paling bawah. Jadi total kita memiliki 12 model dari 4 datasets dengan 3 algoritma. Hasil modelan bisa ditunjukkan di grafik-grafik ini. Jadi yang warna orange ini load profile aslinya, kemudian yang warna biru itu hasil prediksinya atau hasil pemodelannya. Jadi kita memiliki total 12 model. Masing-masing kelompok ada 3 model dengan 3 algoritma yang berbeda. Dari ke-12 model tersebut, hasil antara prediksi dan training kita bandingkan atau kita evaluasi menggunakan mean square error dan mean absolute error. Jadi ada 2 parameter error yang kita hitung untuk masing-masing model. Untuk kelompok 1 dan algoritma RVP ini bisa ditunjukkan sebagai contoh. Nilai errornya di sekitar 0,021617 untuk mean square errornya. Kemudian nilai mean absolute errornya di 0,082. Iya, 0,082066. Untuk keseluruhan errornya bisa ditunjukkan di tabel bagian atas. Dan nilai yang paling rendah ditandai dengan warna kuning ini. Jadi untuk nilai mean absolute error paling rendah itu ditunjukkan pada model yang dihasilkan dari kelompok 3 dengan menggunakan algoritma RVP. Jadi kelompok 3 ini contextual features ditambah kelembapan relatif. Begitu juga untuk nilai MSE atau mean square error yang paling rendah ditunjukkan oleh kelompok fitur atau dataset 3 sama.
hanya menggunakan algoritma random forest. Jadi kelompok 3 memberikan input dari kelompok 3 ini memberikan hasil error yang paling kecil, meskipun diperoleh dari 2 algoritma yang berbeda. Kemudian untuk deployment-nya, kita coba melakukan prediksi untuk satu hasil pengukuran. Kita ambil sekitar 147,587 kW. Hasil prediksinya ditunjukkan di tabel di atasnya atau yang tabel sebelah kanan. Untuk kelompok 1 dengan menggunakan algoritma RVP, hasil prediksinya sebesar 156,729 kW, dan berurutan yang lainnya dari kelompok fitur 2, 3, 4, dan algoritma RVP, selanjutnya algoritma RF, dan terakhir algoritma MBT. Jadi kesimpulannya, ya seluruh algoritma bisa digunakan untuk modeling dan melakukan prediksi, dan untuk error seluruh model nilainya kurang dari 0,1 ya cukup bisa diterima. Kemudian yang terakhir, kelembapan relatif ternyata lebih dominan, ya ditunjukkan dengan dibandingkan temperatur, ditunjukkan dengan hasil error yang relatif lebih kecil dibandingkan kelompok fitur yang lain. Karena kelompok 3, sebagaimana diperhatikan dari tabel ini, kelompok 3 mendominasi nilai error yang paling kecil. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Edi. Selanjutnya kita bisa diskusi atau mungkin ada masukan. Baik, terima kasih Pak Rahmadi atas paparannya. Kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Ini tadi ada pertanyaan yang muncul di chat ya, sambil menunggu silakan kalau ada pertanyaan ditulis di chat. Yang pertama ini dari Pak Muhammad Dayuf. Apakah pernah mencoba menggunakan software Orange untuk melihat cepat hasil analisis dari berbagai algoritma modeling machine learning? Orange adalah visualisasi data open source, pembelajaran mesin, dan toolkit data mining. Ini fitur front-end pemrograman visual untuk analisis data kualitatif cepat, eksploratif, dan visualisasi data interaktif. Silakan. Jawabannya belum, Pak. Tapi mungkin kalau ada linknya atau ada... Ada nih linknya, ini orangedatamining.com. Siap-siap. Nanti saya coba. Ya sejujurnya belum pernah nyoba. Jadi di kesempatan ini saya tunjukkan menggunakan GCP tadi, Google Cloud Platform. Tapi akan ya tentu akan menambah wawasan kalau bisa membandingkan ke perangkat-perangkat lunak atau software yang lain. Ya siapa tahu lebih mudah, lebih cepat, dan tentu lebih murah ya. Karena kita sebagai user berharap ya tools yang kita gunakan selain mudah dan cepat juga murah. Jadi
bisa tanpa biaya atau biayanya minim mungkin. Terima kasih Pak Edi. Akan saya coba Ya, masukannya. coba dicari Iya, itu di orangedatamining.com. iya. Berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi, pada flowchart kok tidak ada tahapan setting initial value dari variabel yang digunakan proses? Sebentar. Mungkin maksudnya flowchart ini ya? Mungkin Ya, bisa nih, flowchart. Iya, jadi ya flowchart-nya ya memang bisa ditunjukkan di ada kotak biru ini, selection of records for training and testing procedure, testing process. Jadi kita melakukan pemilihan berdasarkan pemahaman business understanding dan data understanding tadi. Kita bisa melakukan pemilihan dan perhitungan. Yang paling simpel tadi bisa ditunjukkan. Jadi kita pilih data yang tidak negatif dari hasil pengukuran karena penggunaan energi tidak mungkin negatif. Jadi pemilihan yang dilakukan ditunjukkan di kotak biru ini pada flowchart, sehingga kita bisa melakukan pemilihan data yang akan kita gunakan. Memang tidak ditunjukkan nilai, tapi prosesnya ditunjukkan di kotak ini, Pak Edi, kotak biru ini, selection of records for training and testing processes. Gitu. Oke, soalnya tadi itu dilanjutkan juga nih Pak Gunawan Cahyadi ya. Iya. Sebenarnya bagaimana membedakan testing dan learning dataset? Nah, itu tadi. Oh, mungkin gitu. initial value-nya itu. Iya. Gimana itu? Kalau pemilihannya kita lakukan secara random sebetulnya Pak. Jadi di scripting kita hanya menentukan persentase. Jadi misalnya tadi training 80% dari data, tesnya 20% dari data. Kita hanya memasukkan itu saja dalam scripting. Kemudian pemilihannya dilakukan secara random. Jadi yang kita tentukan hanya persentase datanya. Selanjutnya pemilihannya dilakukan secara acak. Ya biasanya 80-20 atau 70-30 untuk training dan untuk tes. Mungkin itu jawabannya, Pak Edi. Oke, berikutnya ini masih melanjutkan ya pertanyaan Pak Gunawan Cahyadi ini. Dari 12 model yang terbentuk, bagaimana proses pemilihan model yang paling optimal untuk dipakai? Iya, terima kasih. Mungkin tadi pada langkah yang ke-5, kita melakukan 5 dan 6, jadi kita melakukan evaluasi. Evaluasi ini kita lakukan dengan menghitung nilai error. Jadi ada 2 parameter error yang digunakan, ada mean square error dan mean absolute error. Kita hitung untuk ke-12 model yang kita peroleh, dan hasil dari perhitungan error ditunjukkan pada tabel berikut, tabel yang sebelah kiri atas, dan bisa ditunjukkan nilai error yang paling kecil untuk mean absolute error ini diperoleh dengan dari model dengan input atau dataset dari kelompok 3. Algoritmanya yang digunakan adalah RVP
atau regresi vektor pendukung. Kemudian untuk parameter error mean square, kita peroleh sama nilai yang terkecil dari kelompok fitur 3, tapi menggunakan algoritma yang berbeda, algoritma random forest. Jadi evaluasinya ditunjukkan di tabel ini, Pak. Oke. Terima kasih. Saya tertarik di hasil itu ada informasi daya ya, energi ya, kok Iya, satuannya daya itu gimana? Oh, sorry. Iya. Iya, Pak, daya, Pak. Oh, itu daya ya? Iya. Oke. Kemudian ini yang Pak Gunawan Cahyadi ya, yang pertanyaan berikutnya, apakah algoritma-algoritma yang dipakai sudah terstandarisasi atau masih proprietary serta trial error dulu? Sebetulnya algoritmanya tidak proprietary, tapi pemilihannya tentu berdasarkan rujukan. Jadi menggunakan kemudian dalam penelitian ini ya atau presentasi ini ditambahkan ensemble learning tadi. Ya, algoritmanya tidak proprietary, jadi kita bisa langsung aplikasikan, terutama ketika kita menggunakan tadi Google Cloud Platform. Jadi kita bisa langsung gunakan, kita bisa scripting dan kita ambil algoritma yang akan kita pilih atau kita gunakan. Tapi kenapa kita misalnya memilih random forest atau memilih RVP, ada tentu berdasarkan rujukan paper atau rujukan karya ilmiah ya, paper ilmiah. Tapi algoritmanya tidak proprietary, kita bisa langsung akses dengan menggunakan Google Cloud Platform ini. Mungkin menjawab atau ada tambahan? Kita lanjutkan pertanyaan dari Pak Dasrianto. Tanya Pak Rahmat, faktor seperti apa yang membebani konsumsi energi listrik? Bagaimana dengan kinerja energi terhadap emisi gas dan model seperti apa yang baik digunakan dalam penerapan konsumsi energi bangunan? Terima kasih. Jadi berdasarkan kelompok feature atau kelompok dataset yang digunakan, selain kontekstual features-nya, jadi day of year atau day of week, misalnya weekend atau weekday, kita juga melakukan features extraction-nya atau penambahan feature-nya ini menggunakan sliding windows untuk tujuannya karena objektif kita adalah prediksi, jadi kita melihat temporal condition dari hasil pengukuran 5 hari ke depan. Selain itu, tentu kita perlu menambahkan parameter lingkungan, kondisi lingkungan. Pada kesempatan ini ditunjukkan hasil pengukuran temperatur dan kelembapan relatif dari Kota Bandung, tempat di mana bangunan ini berada. Tapi misalnya bangunannya di lokasi yang berbeda, mungkin bisa di-download dari stasiun BMKG tempat bangunan tersebut berada, lokasi tergantung di mana lokasi bangunan tersebut berada. Mungkin itu sedikit jawaban dari saya. Ya. Berikutnya dari
dari Pak Surya Prihanto. Pak Suryo Prihanto. Selamat sore Pak, izin bertanya, tadi disebutkan ada algoritma gabungan antara SVR dan Random Forest Ensemble Learning. Apabila dilihat dari arsitektur keduanya berbeda, menurut Bapak bagaimana gambaran umum cara menggabungkan kedua algoritma tersebut? Dengan kata lain, di bagian mana kombinasi itu dilakukan? Terima kasih. Penggabungan dilakukan pada tahap modeling, jadi kita bisa melakukan, kalau di scriptingnya, kita melakukan pemanggilan atau memanggil anggota yang akan digabungkan gitu. Jadi di Google Cloud Platform bisa langsung dilakukan. Jadi misalnya kita memanggil algoritma tertentu sebagai anggota dari Ensemble Learning ini. Jadi prosesnya direct sih, jadi bisa dilakukan secara langsung pada saat modeling, terutama tadi setelah kita lakukan splitting data antara training dan testing, kemudian kita panggil di scriptingnya, kita panggil algoritma yang akan menjadi bagian atau menjadi komponen dari Ensemble Learning-nya. Jadi kita langsung panggil, misalnya yang pertama kita panggil RVP atau Support Vector Regression, kemudian kita panggil Random Forest, kemudian ada scripting lanjutan untuk menggabungkan secara langsung. Jadi kelebihannya memang di Ensemble Learning ini kita tidak perlu melakukan tuning, jadi kita langsung panggil, kemudian si algoritma Ensemble Learning ini langsung menggabungkan dan mencari hasil yang terbaik untuk memperoleh model. Mungkin kalau tertarik lebih detail, tadi ada LinkedIn saya, jadi mungkin bisa DM atau japri ke LinkedIn. Nanti bisa saya share contohnya ke Pak siapa Pak penanyanya tadi? Pak Suryo Iya, Prihanto. Pak Surya. Iya, ke Pak Surya. Silakan kalau tertarik DM ke LinkedIn saya. Nanti bisa saya share scripting dan contohnya. Tapi tentu scriptingnya saya menggunakan Google Cloud Platform. Baik, berikutnya ini dari Pak Gunawan Cahyadi lagi ya. Ini pengertian pengambilan data tadi itu loh. Iya, Pak. 20-80 itu antara 20 sampai 80 atau 20%-nya dipakai testing, 80% sebagai training. Ini ditanyakan. Iya. Dipilih secara random dan dipilih hanya 20 sampai 80%. Nah, lalu bagaimana tingkat akurasi hasil pembelajarannya? Apakah aman dipakai? Atas dasar apa diambil 20 sampai 80? Nah, ini kan bukan 20 sampai 80 lah, ini perlu dijelaskan ya. Empirical, kontekstual, trial, dan error. Silakan. Mungkin saya harus belajar lagi apakah ada standar khusus dari data mining ya. Setahu saya ini hanya rule of thumb. Jadi pemisahan data tersebut 80% untuk training, 20% untuk testing, atau ya jadi rule of thumb-nya bisa 80-20 atau 70-30. Jadi 70 untuk training, 30 untuk testing. Untuk standar ya mungkin saya harus cari dulu, maksudnya searching dulu apakah memang ada standar baku atau standar internasional yang sudah mengatur hal tersebut. Ini sih saya peroleh secara rule of thumb saja, Pak. Bukan berdasarkan standar. Mungkin perlu dijelaskan ya bedanya training sama testing. Ini mungkin harus dijelaskan. Oh, gitu ya.
Ya, Kan jadi menggunakan datanya 100%. betul, Waktu menggunakan 100%. 80% untuk training, Ya, nah itu apa bedanya dengan waktu menggunakan data 20% untuk testing? ya, Dari algoritma ini apa bedanya yang dilakukan di dalamnya gitu? ya. Jadi yang 80% ini untuk misalnya sebentar, di flowchart-nya mungkin lebih mudah. Jadi di flowchart ini kan dari training ini, dari jalur training kita memperoleh trained model yang sudah dilatih. Tapi kita juga perlu memvalidasi model tersebut. Nah, fungsi untuk tes dataset atau pemisahan tadi yang 20 atau 30% ini untuk memvalidasi model. Sehingga trained model ini siap digunakan untuk melakukan prediksi. Jadi fungsinya yang satu untuk training, yang satu untuk memvalidasi model, sehingga didapatkan ya harapannya model yang terbaik untuk melakukan prediksi. Mungkin itu atau ya mungkin waktu training itu kan data digunakan, terus kemudian betul. machine learning-nya itu kan mengatur parameternya. Iya. Ya, mengatur parameter sampai diperoleh hasil yang paling baik dengan 80% data training. Betul. Pada waktu testing, itu kan sudah nggak ada mengatur parameter lagi. Iya, Hasilnya betul, errornya betul. seperti apa. Nah, ini mungkin Ya. Perbedaan itu yang mungkin Iya. perlu Betul Pak dijelaskan. Edi. Iya, betul Pak Edi. Terima kasih Pak Edi, sudah dibantu. Ya, betul. Berikutnya ya dari Pak Faton, dari Pak Ferry ini. Iya. Untuk sistem-sistem yang lain, apakah ada rule of thumb pemilihan algoritma yang mana? Nomor 2, apakah kalau kita ingin menentukan dengan error maksimum tertentu, kita bisa menggunakan algoritma yang lebih cocok? Atau bisa menentukan berapa besar data yang dibutuhkan? Terima kasih banyak. Mungkin kalau data, kelebihan dari machine learning, kita bisa menggunakan sebanyak mungkin data. Tentu semakin banyak data yang kita gunakan akan menghasilkan model yang lebih baik. Jadi rasanya tidak ada pembatasan jumlah data yang digunakan, terutama dengan cloud platform itu kita jadi bisa lebih tidak terlalu memperhitungkan infrastruktur storage kita gitu. Jadi hard disk atau segala macam ya kita bisa upload sebanyak mungkin data ke cloud platform. Ya meskipun tentu konsekuensinya ada penambahan biaya di platformnya, di cloud platformnya, tergantung jumlah data dan akhirnya nanti akan mempengaruhi komputasinya, kebutuhan resource komputasi yang diperlukan untuk mengolah data tersebut. Pertanyaan yang sebelumnya, maaf Pak Edi. Pertanyaan yang sebelumnya. Oh iya. Ya, tadi ada 1, 2, 3 kalau tidak salah. Ini nomor 2. Oh, udah cukup ya, 2. Oh ya, 2 ya. Ini kan 1, 2. Yang satu untuk ya. yang lain, apakah ada rule of thumb pemilihan algoritma yang mana? Oh, pemilihan algoritma ini merujuk pada karya-karya ilmiah sih. Jadi dari paper-paper untuk rule of thumb-nya mungkin belum ada. Jadi biasanya paper-paper itu menunjukkan ya algoritma yang mungkin paling efektif, paling mudah, paling efisien, dan ya itu bisa menjadi rujukan bagi kita untuk melakukan pemilihan jenis algoritma yang akan digunakan.
bukan berdasarkan rule of thumb. Mungkin itu sedikit jawaban. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Pak Fernando. Sore Pak Rahmadi, saya ingin tanya untuk parameter yang digunakan itu temperatur yang diambil itu indoor saja atau outdoor temperature juga mempengaruhi. Melihat bahwa ketika perbedaan antara suhu dalam bangunan dan di luar itu akan mempengaruhi penggunaan energi. Dan untuk algoritmanya, apakah Pak Rahmadi mencoba model lain seperti clustering untuk melihat behavior secara keseluruhan atau model lainnya? Thanks. Terima kasih, ya selamat sore juga. Untuk temperatur ini temperatur lingkungan, jadi dari data BMKG, jadi bukan temperatur indoor. Kemudian untuk clustering, ya terima kasih masukannya, ya mungkin bisa dipertimbangkan juga untuk menggunakan algoritma tersebut. Bisa dilihat nanti hasil errornya seperti apa. Mungkin itu, Pak Edi. Baik, berikutnya dari Pak Ferdi. Dari Google Platform itu hasil modelnya apa? Bisa diekspor? Kalau bisa bentuknya apa? Misalnya nanti mau buat sendiri aplikasi SMI, buat prediction-nya di web application. Terima kasih. Seharusnya bisa, tapi saya belum lakukan di sini. Jadi hasil pemodelannya bisa kita deploy dan mungkin bisa juga diakses secara tadi jadi web base ya, SMA yang web base. Mungkin bisa, seharusnya bisa sih, tapi saya belum coba di sini. Ya mohon maaf Pak, belum menjawab. Berikutnya dari Pak Muhammad Fatoni. Untuk server cloud Google-nya, adakah batas maksimum kecepatan proses, kapasitas memori, serta akurasi perhitungan untuk penggunaan aplikasi machine learning? Setahu saya, kita memang melakukan pemilihan atau spesifikasi ya. Jadi mungkin bisa dilihat di ini jenis mesin ini. Jadi ada berapa CPUs yang diperlukan atau berapa gigabyte RAM yang bisa kita gunakan sebelum kita bisa melakukan pemodelan. Jadi kita bisa memilih. Ini saya pilih yang standar, jadi yang tanpa ada efek biaya. Kemudian kita bisa gunakan, dan ketika melakukan pemodelan relatif cepat, maksudnya tidak sampai menunggu mungkin di bawah 1 jam, tidak sampai 1 jam sudah kita bisa menghasilkan model dengan algoritma yang kita spesifikasikan. Mungkin kalau datanya lebih besar dan algoritmanya lebih kompleks, ya mungkin jenis mesin ini bisa kita pilih untuk yang lebih advance atau lebih cepat, lebih canggih. Tapi kalau di GCP mungkin ada efek biaya. Tapi meskipun ketika kita bikin account, kita dikasih kredit awal 300, jadi kita bisa gunakan kredit tersebut. Mungkin itu Pak Edi. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi lagi. Supaya tidak terkesan random banget, apa bisa diberikan contoh-contoh nyata real case yang lebih membumi? Nah, makanya itu data tadi itu real atau random atau digarang itu. Harus dijelaskan itu. Iya, ya datanya tentu dari hasil pengukuran. Datanya dari hasil pengukuran. Mungkin gedung apa sebutkan? Gitu. Oh ya, gedung dari data ngarang gitu. Iya betul.
Jadi gedung SBM di ITB, di lingkungan kampus ITB. Kebetulan di gedung tersebut sudah terpasang sistem monitoring untuk bangunan di bawah koordinasi Pak Irsad. Jadi di situ kita bisa mengukur penggunaan energinya, kemudian kita bisa akses SQL database-nya, kita bisa download, kemudian data-data tersebut bisa kita olah. Jadi ini data real, tapi memang ketika diolah tadi misalnya pemilihan dataset, pemilihan training atau tes itu di scripting dilakukan secara random. Jadi bukan berdasarkan urutan misalnya dari nomor 1 sampai 80 untuk tes gitu, bukan, tapi diambil secara random data hasil pengukuran tadi untuk dipisahkan yang training dan yang tes. Mungkin itu. Baik, berikutnya lagi dari Pak Imade Mudi Suksmadana. Mohon izin bertanya, apa pada penelitian ini juga dicoba menggunakan K-fold cross validation? Nah, ini. Tidak, belum sampai melakukan itu. Tapi ya mungkin bisa jadi masukan juga. Ya, belum melakukan itu, Pak. Terima kasih. Baik. Ya masukannya ya. Nah, ini banyak masukan, tolong dicatat. Sudah direkam ya, jadi bisa dibaca lagi, bisa dilihat lagi. Berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi lagi. Oh, ini banyak pertanyaannya, banyak sekali. Apakah dapat ditunjukkan pengaruh perubahan peletakan sensor-sensor yang digunakan terhadap kualitas pembelajaran mesin learning terkait? Tolong kasih contoh aplikasi nyatanya bila ada. Iya. Ya, mungkin kalau pemasangan sensor sudah fix ya. Maksudnya pemasangan sensor untuk penggunaan energi gitu. Mungkin power meternya sudah terpasang dan sudah fix. Jadi untuk contoh pemindahan sensor mungkin tidak dilakukan karena sudah kondisi existing. Jadi dan sudah fix ya. Mungkin itu Pak Edi. Ya kalau daya itu kan ngukurnya sudah di titik-titik tertentu ya. Ini coming, nah, ini apa distribution point-nya. Distribution point, ya. Jadi sudah fix. Nah, berikutnya dari ini Pak Gunawan Cahyadi lagi nih. Bagaimana penerapan mesin learning ini untuk mempercepat hasil ukur RT-PCR, rapid test, swab antigen, dan genus 19, imunoterapi, dendritik, dan lain-lain. Ya, mungkin harus ditentukan dulu tadi prediktor variabelnya, dan ya mungkin kalau melakukan itu harus ya bisa menggunakan framework yang sama seperti ini tadi ke CRISP-DM ini. Jadi kita harus memahami dulu datanya, tujuannya apa, kemudian ditentukan dataset atau prediktor variabelnya, sehingga tadi mungkin untuk klasifikasi COVID ya mungkin bisa dilakukan juga. Terima kasih masukannya Pak Cahyadi. Berikutnya dari Pak Dasrianto. Pak Ramadi, apakah seperti gedung mall, teknik data mining klasifikasi, teknik data mining klasifikasi seperti apa urutannya? Ini kalau mau dipakai di gedung mall, caranya gimana? Iya, ya mungkin sama jawabannya. Kita bisa menggunakan framework ini, framework CRISP-DM ini. Jadi pertama kita tentukan tujuannya, kemudian data pengukurannya seperti apa,
kita pahami atau data understanding, kemudian kita siapkan data preparation atau data yang kita peroleh itu kita siapkan sehingga bisa menjadi data sets yang siap untuk dimasukkan ke dalam algoritma atau diolah dalam algoritma untuk menghasilkan model. Kemudian hasil pemodelan tersebut kita bisa evaluasi dan modelnya kita bisa deploy. Mungkin framework-nya sama untuk gedung mall juga bisa mengikuti framework ini, Pak. Framework PISDM dan umum digunakan. Ya. Dari ini komentar dari Pak Dasrianto ya, ini komentar dan bukan pertanyaan. Model artificial intelligence seperti extreme learning machine, artificial neural network, dan general linear regression telah diterapkan dalam memperakirakan konsumsi energi bangunan. Ini juga bisa digunakan. Bisa. Algoritmanya bisa beragam, Pak. Ya, tergantung referensi yang kita gunakan. Hanya ya ini framework-nya umum, jadi kalau algoritma atau proses modelingnya bisa beragam. Kita bisa menggunakan berbagai jenis algoritma. Baik, ini dari chat sudah habis nih pertanyaannya. Oh, ini. iya. Mungkin Terima ada kasih. yang mau bertanya lagi, silakan. Kalau Terima kasih. ini ada muncul lagi nih Ya. dari Pak Sidik Hidayat. Daftar Google Cloud Platform bagaimana caranya? Bayar pakai apa? Rincian fitur berbayar apa saja? Bayarnya berapa? Terima kasih ini. Banyak pertanyaan. Iya, Pak. Jadi kita bisa langsung masuk ke google.com, nanti di situ mungkin dicari ya, ada atau di googling aja Google Cloud Platform, nanti kita bisa sign in. Kalau untuk buat account gratis, dan tadi saya sudah sebutkan, ketika kita buat akun itu langsung dapat kredit awal $300, dan itu kita bisa gunakan untuk langsung mengoperasikan fitur-fitur di dalamnya, ya untuk mengolah data, untuk melakukan modeling. Nanti ketika ada fitur yang berbayar, misalnya kita menggunakan fitur yang tidak standar atau berbayar, itu akan mengurangi kredit awal itu yang $300, mengurangi sampai habis. Nah, kalau habis baru kita, kalau masih mau melanjutkan, kita bisa melakukan pembayaran. Ya, saya melakukan via kartu kredit, bisa menerima transaksi via kartu kredit jika harus membayar lebih. Kemudian dari Pak Ferry ini muncul pertanyaan. Pak Rahmadi, untuk mendevelop machine learning proyek Bapak ini, apakah pemakaian language-nya cukup Python saja atau ada include library language lain, misalnya C atau lainnya? Terima kasih banyak. Language-nya hanya Python. Di AI platformnya GCP ini cukup lengkap library-nya, jadi berbagai algoritma kita bisa panggil, dan ada petunjuk serta training teknik-teknik untuk memanggil library tersebut, termasuk tuning juga ada training. Kebetulan ketika saya tugas belajar di ITB ini ada kerjasama ITB dengan Coursera, di mana di Coursera itu ada training gratis terkait Google Cloud Platform, dan di dalam trainingnya itu langsung ada hands-on lab, jadi laboratory yang kita bisa langsung menggunakan GCP-nya, termasuk jadi teknik-teknik mengambil tadi mengakses library algoritma, kemudian teknik tuning itu ada
ada training hands-on-nya. Dan ya cukup mudah, jadi kita bisa langsung menggunakan. Kalau untuk training itu tidak akan berdampak ke kredit awal yang kita sudah punya. Jadi training itu benar-benar gratis. Jadi kita bisa coba, terus ketika kita sudah yakin dengan teknik yang akan kita gunakan tersebut, baru kita bisa aplikasikan di project yang kita punya ini. Baik, adakah pertanyaan lagi? Pertanyaannya sudah nggak ada lagi. Jadi aplikasinya apa nih? Tadi prediksi belum ini prediksinya bagaimana ini? Sebenarnya untuk prediksi apa saja yang bisa dipakai ini? Iya, ya prediksinya kita bisa ya beragam. Jadi untuk energi, untuk teman-teman lain juga ada yang prediksi remaining useful lifetime untuk peralatan industri, kemudian untuk di kondisi baterai kita juga bisa gunakan SOC, SOH dari baterai, juga bisa menggunakan algoritma di machine learning. Ya memang sangat luas sebetulnya penggunaannya. Ya terima kasih Pak Edi dan Pak Irsad, Pak Justin yang memberikan wawasan banyak saat tugas belajar. Ada pertanyaan lagi nih. Oh, ada lagi. Apa ada contoh kurikulum machine learning? Mungkin Pak Edi perlu memberikan knowledge sharing kurikulumnya. Itu apa yang dilakukan mungkin dengan Coursera apa saja mungkin? Oh iya. Di Coursera kita bisa daftar, kemudian buat akun di Coursera, kemudian kita bisa pilih. Sebetulnya beragam di Coursera itu, ada selain Google juga ada Amazon juga, Microsoft saya belum lihat. Yang saya lihat ada Google sama Amazon. Jadi kita bisa daftar gratis dan enroll atau masuk ke kelas. Seandainya kelasnya sudah dimulai, tergantung jadwal kelasnya. Kemudian di situ juga mulai dari kurikulumnya, mulai dari yang basics, medium ya sampai advance ada, dan semuanya dilengkapi dengan hands-on lab. Jadi kita bisa langsung mencoba di platformnya, di Google Cloud Platform ini. Mungkin itu Pak Edi. Pak Irsad barangkali mau menambahkan tentang Coursera-nya, Pak? Ya, silakan Pak Irsad atau Pak Justin. Ya, baik Pak Edi, terima kasih. Jadi kebetulan di tahun kemarin itu kami ya di lab itu memperoleh kesempatan gratis banyak sekali gitu dari Coursera. Kita ada kerjasama gitu, sehingga ya mahasiswa itu kami berikan akses gitu, mulai dari pembelajaran machine learning gitu ya, dari mulai teoritik gitu. Di sana ada, kemudian sampai juga bagaimana memanfaatkan aplikasi machine learning berbasis cloud gitu kan. Kalau tadi disebutkan ada yang development kit Orange itu kan yang berbasis desktop gitu. Ada juga banyak yang Knime gitu. Nah kalau yang di Coursera biasanya dia yang berbasis cloud. Jadi di situ memang pembelajarannya banyak sekali, tapi disesuaikan dengan yang kita inginkan gitu. Jadi kurikulumnya juga kalau mulai basic, misalkan mulai dari teoritik gitu ya, dari teoritis machine learning atau dari teoritis big data juga di sana disebutkan. Kemudian kalau level medium biasanya sudah mulai ada tugas-tugas gitu ya, kalau dari Coursera, sampai kalau level advance kita biasanya disuruh
melakukan analisis secara langsung gitu, online. Jadi memang di sana setiap trainingnya juga atau setiap materi ada ujiannya, kemudian ada kuisnya, dan ada juga hands-on untuk menggunakan framework machine learning. Mungkin itu Pak Edi. Ini ada pertanyaan nih Pak. Capaian pembelajaran basic, medium, advance Coursera. Ya, mungkin tadi seperti disampaikan, kalau basic biasanya lebih ke teoritik. Jadi bagaimana pola pikir kita agar bisa memahami machine learning terlebih dahulu gitu. Sementara kalau untuk medium biasanya mulai ada penggunaan framework aplikatifnya seperti apa. Kemudian kalau level advance ini biasanya kita diminta untuk mengembangkan aplikasi sendiri gitu, dan atau melakukan tugas-tugas dari pembelajaran online itu. Nah, biasanya yang level advance ini bisa dibarengi dengan adanya sertifikat. Jadi kalau misalkan sudah berhasil gitu ya, kita nanti bisa memperoleh sertifikat training dari misalkan dari Google atau dari Coursera-nya sendiri. Di sana bisa kita peroleh gitu. Itu mungkin Pak Edi. Ya, ini ada pertanyaan lagi nih, output dan outcome ini apa bedanya? Ya betul Pak Edi. Kalau outcome berarti kan luaran yang diharapkan yang diperoleh mahasiswa gitu ya. Jadi ya harapannya atau mahasiswa atau pembelajar bisa melakukan langsung gitu, memahami langsung pembelajaran mesin dan melakukan atau menggunakan aplikasi framework untuk machine learning. Itu. Oke. Ini Pak Rahmadi lagi ini ada pertanyaan nih, harus jawab nih. Iya, Ini Pak. dari Pak Agung Mulyo Widodo nih. Sejauh yang saya ketahui machine learning terdiri dari teknik-teknik regresi, clustering, classification, dan asosiasi. Nah, ini kira-kira prediksi yang dilakukan masuk ke dalam teknik yang mana? Ya mungkin regresi ya. Jadi lebih banyak langsung memprediksi nilai dari objek hasil pengukuran. Ya, oke. Ini juga dari Pak Gunawan Cahyadi, ini pertanyaan terakhir ya. Mudah-mudahan. Silakan. Silakan. Bagaimana pula penerapan analisis statistik, probability, dan stokastik pada kurikulum tersebut mengingat adanya konsep big data? Gimana ini cara menjawab? Kalau kurikulum mungkin. Ya, kalau dari Coursera sih langsung aplikasi, Pak. Jadi langsung diberi, tadi sudah disampaikan Pak Irsad, kita bisa langsung mencoba dengan hands-on lab-nya di Coursera, contoh-contoh kasus, dan teknik-teknik untuk menggunakan cloud platform tadi. Untuk detail kurikulum, ya memang pemahaman probabilitas, kemudian stokastik, ya mungkin itu masuknya basic ya, pemahaman dasar untuk di kurikulumnya. Mungkin itu saja, Pak Edi. Pak Irsad mau menambahkan, Pak? Iya, mungkin. Jadi Silakan. Memang yang paling utama memang basisnya statistik gitu, dan probabilitas stokastik. Tapi memang untuk konsep big data ini platform itu menjadi sebuah tantangan gitu, karena karakteristik big data itu kan ya mulai dari volume, veracity, kemudian velocity, yaitu beberapa ciri big data yang di terminologi statistik itu biasanya infrastruktur itu tidak menjadi tantangan, tapi ketika sudah
masuk kepada konsep big data, hal-hal tersebut itu menjadi tantangan dan memang dapat diimplementasikan ke dalam sebuah sistem yang mempunyai karakteristik tersebut gitu ya. Nah, makanya tadi Mas Rahmadi menjelaskan menggunakan cloud system, di mana dengan memanfaatkan cloud system kita bisa secara dinamis gitu ya melakukan scale up atau scale down dari sebuah infrastruktur gitu sesuai dengan kebutuhan. Jadi ketika datanya sangat banyak, sistem database-nya kita scale up, sistem memorinya kita scale up gitu ya. Jadi secara dinamis infrastruktur dapat berubah gitu sesuai dengan besar dan jumlahnya data. Mungkin itu Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Irsyad yang sudah menambahkan jawaban. Jamnya sudah 17.14, sudah nggak ada pertanyaan lagi di chat. Kita akhiri acara webinar kita pada sore hari ini. Karena minggu depan sudah mau masuk Idul Fitri ya, kami mohon izin ya, mungkin istirahat 2 minggu. Gitu. Nanti habis itu kita mulai lagi. Itu informasi dari kami. Terima kasih Pak Rahmadi Indra Praja yang sudah menyampaikan sistem ini paparannya pada sore Terima hari kasih, ini. ya, terima kasih Pak Kemudian Edi. Pak Paul Wijaya tadi yang sudah menyampaikan sistemnya, Pak Irsyad Nasirul Haq yang sudah menambahkan komentar-komentarnya. Terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang bergabung pada sore hari ini. Kita akhiri acara sore hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada. Tetap gunakan protokol kesehatan dengan disiplin. Mudah-mudahan kita dijauhi dari COVID-19 dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Kita bisa mengadakan kegiatan seperti zaman dulu lagi secara tatap muka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhari raya, selamat berhari raya semua. Waalaikumsalam. Aduh, ini ada Pak segala ini. Terima kasih. Pak Edin, Pak Edi. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Edi, matur nuwun. Terima kasih Pak Edi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Anto. Selamat Hari Raya, mohon maaf. Terima kasih Pak Edi, mohon izin live ya. Ya, terima kasih. Izin live Pak Edi Ya, dan terima kasih kawan-kawan. Pak Gunawan. Ya. Terima kasih.